Selamat siang sahabat maritim, Kestim. Jumpa kembali dengan kami. Hari ini hari Rabu 16 Oktober 2020. Pada jumpa kita kali ini kita akan membahas soal atau peran TKBM dalam digitalisasi saat ini. Perlu kami sampaikan, TKBM adalah tenaga kerja pemuat, di mana TKBM ini selama ini atau sejak awal adanya pelabuhan di Indonesia, TKBM itu sudah mempunyai peran. Nah, sekarang di era sekarang ini, era digitalisasi, kita akan melihat, mengupas bagaimana peran kesiapan TKBM atau tenaga kerja bongkar muat. Di samping kita, samping kiri saya sudah hadir Bung Karnali Faisal. Kita akan bincang-bincang mengenai seputar kesiapan atau peran TKBM tersebut. Selamat siang, Bung Karnali. Selamat siang, Bung Saiful. Saja mungkin apa pandangan Bung Karnali terkait dengan peran ataupun kesiapan TKBM di era digitalisasi saat ini? Silakan. Baik, terima kasih Bung Saiful. Untuk tenaga kerja bongkar muat, saya kira memang di era digitalisasi ini sebuah keniscayaan, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Karena itu TKBM harus mempersiapkan diri. Peningkatan kompetensi menjadi salah satu prasyarat agar bisa terus berkiprah, berkontribusi di era digitalisasi ini. Maka tentu saja TKBM tidak sendirian. Kalau bicara kita digitalisasi kan ini menjadi programnya dari pengelola pelabuhan. Nah, karena itu TKBM sendiri seharusnya diajak secara bersama-sama bagaimana digitalisasi ini bisa berjalan bersama-sama kayak gitu ya. Artinya bahwa semua stakeholder di pelabuhan lebih peduli bagaimana kompetensi TKBM ini bisa meningkat. Karena kita tahu bahwa TKBM ini dari sisi status kerja, ya mungkin anggaplah sebagai pekerja harian lepas. Artinya ketika dia bekerja ya dibayar kayak gitu. Jadi mungkin belum terpikir bagaimana sih mengantisipasi tentang digitalisasi dan sebagainya. Maka keterlibatan dari Pelindo, kemudian dari otoritas pelabuhan, asosiasi perusahaan bongkar muat sendiri untuk lebih memberdayakan dari TKBM, saya kira itu menjadi sebuah keniscayaan sehingga program digitalisasi akan berjalan dengan baik. Saya kira itu. Kalau menurut Bung Karnali, apakah selama ini operator pelabuhan itu tidak mengajak serta-merta TKBM atau mungkin ada cuman kurang maksimal atau belum optimal? Saya kira ada ya, karena kalau kita lihat di berita-berita media, teman-teman kita banyak menulis, Pelindo sering menyelenggarakan untuk sertifikasi dari para TKBM ini. Artinya keinginan untuk meningkatkan kapasitas dari TKBM itu ada, kayak gitu. Hanya saja mungkin karena ini digitalisasi ini kan ada percepatan layanan dan sebagainya. Nah, bagaimana proses ini bisa berjalan dengan baik, bisa berlangsung dengan baik, tentu harus juga ditopang, didukung oleh para stakeholder yang ada di pelabuhan, terutama pengelola pelabuhan Pelindo, kemudian sebagai pelindung dari TKBM, yaitu pembina TKBM, otoritas pelabuhan juga harus memiliki peran. Saya kira itu. Baik, begini Bung Karnali, ada lagi di isu yang muncul di baru-baru ini bahwa dengan digitalisasi layanan pelabuhan itu semakin sedikit penggunaan TKBM. Nah, sementara jumlah TKBM di Pelabuhan Tanjung Priok ini mungkin masih di antara 2.000 sampai 3.000 lah, 2.300. Nah, bagaimana mengatur ini supaya mereka itu tidak kehilangan pekerjaan dengan kebutuhan yang sedikit? Bagaimana pandangan Bung Karnali terkait ini? Proses itu kan berjalan secara alami ya, karena untuk TKBM yang tadi jumlahnya sekitar 2.300 itu mungkin di tahun-tahun mendatang karena faktor usia juga akan
pensiun, menghadapi masa pensiun, sehingga yang produktif itu mungkin di usia 18 sampai usia 50 mungkin agak sedikit berkurang. Nah, tentu saja kalaupun misalkan itu terjadi, artinya TKBM yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit, ya kembali lagi tadi harus ada program-program bagaimana TKBM yang dianggap kurang produktif dan sebagainya itu dibantu kehidupan berikutnya, dalam arti yaitu kalau tadi kan peningkatan kompetensi dari sisi bongkar muat, mungkin peningkatan kompetensi dari sisi yang lain, misalnya keterampilan berwirausaha dan sebagainya, dan itu juga harus diprogramkan kalau memang bahwa dengan fenomena digitalisasi ini akan mengurangi sumber daya manusia khususnya untuk di TKBM. Jadi peningkatan kapasitas mereka, kesiapan mereka berwirausaha di luar pekerjaan sebagai TKBM, saya kira itu perlu juga dilakukan. Baik sahabat maritim, ini dulu apa yang kita bahas mengenai TKBM. Semoga semua apa yang menjadi keinginan TKBM ataupun pembina otoritas pelabuhan Tanjung Priok dan juga operator pelabuhan dan juga PBM selaku user gitu TKBM bisa menumbuhkan satu pola yang lebih baik ke depannya, sehingga semuanya tetap bisa berkarya di Pelabuhan Tanjung Priok. Saya kira itu bukan ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Salam maritim.